Kalau udah 17 jam, asik udah, autofagi udah jalan, langsung makan gorengan. Stop langsung. Nggak jadi. Hari ini kita ngebahas autophagy fasting, yaitu mengaktifkan pabrik obat dalam tubuh kita. Ini berasal dari tradisi Ayurveda, fasting ini. Nah, berjalannya waktu yang beribu-ribu tahun, penelitian-penelitian jalan terus, hasilnya banyak sekali, ternyata memang luar biasa. Ayurvedanya sendiri udah 5.000 tahun. Nah, di sini saya akan membahas 6 jenis puasa berdasarkan durasinya. Jadi ada durasi-durasinya macam-macam, ada 6 durasi yang akan kita bahas pagi ini ya. Yang semuanya intermittent fasting. Jadinya water fasting ya. Maksudnya puasa sambil minum. Boleh minum ya. Nah, puasa yang pertama itu 13 sampai 15 jam. Kenapa 13 sampai 15 jam sudah masuk fasting? Karena setelah 12 jam tubuh tidak mendapatkan asupan glukosa atau karbohidrat, tubuh akan menggunakan keton atau lemak sebagai bahan bakar. Jadi di usus kita kalau kita makan, makanan ini bertahan di lambung berapa jam? 4 jam. Jadi hanya 4 jam lambung kita udah kosong. Makanya kebanyakan makan itu 4 jam sekali, udah kosong, lapar lagi, makan lagi. Terus aja gitu. Nah, jadi 4 jam udah kosong lambung. Terus kalau kita tidak makan, berarti tubuh akan mengambil glukosa yang ada di liver. Sesudah 8 jam, dia nggak ada lagi. Nah, kalau udah 12 jam dia udah bingung tuh. Udah nggak ada lagi glukosa di dalam yang bisa dipakai. Udah nggak ada glukosanya. Jadi dia akan mengambil lemak. Sesudah 13 sampai 15 jam puasa, organ-organ akan istirahat, nggak ada kerjaan soalnya kan, nggak ada yang diolah. Jadi organ akan istirahat semua, dia akan membersihkan kotoran-kotoran, racun-racun, segala macam bakteri yang ada di badan, yang ada di organ, saatnya bebersih, sehingga kita menjadi sehat. Karena 13 sampai 15 jam growth hormone sudah tumbuh. Nah, growth hormone berhenti di usia umur 25-an. Begitu kita umur 25, growth hormone stop. Mulai pelan-pelan stopnya, tentu nggak sekaligus stop ya. Dia perlahan-lahan dia turun. Padahal growth hormone itu dibutuhkan untuk apa? Untuk regenerasi sel. Nah, regenerasi sel berhenti karena growth hormonnya nggak ada. Dengan kita puasa, karena dia pikir, aduh ini bahaya nih, kita akan masuk masa paceklik. Dia memproduksi growth hormone. Sekarang tahap kedua, kalau kita udah bisa 13 sampai 15 jam, perlahan-lahan kita naikin lagi. Nah, ini puasa autophagy 17 sampai 18 jam. Autophagy ini ditemukan oleh 2 orang saintis ya, profesor. Dr. Christian de Duve dari Belgia dan Dr. Yoshinori Osumi dari Jepang. Dua-duanya dapat hadiah Nobel. Auto artinya sendiri, phagy artinya makan. Jadi sel itu bisa memakan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Sesudah dia 17 jam tidak ada makanan sama sekali, dia kan harus bertahan hidup. Kita kan harus hidup, nggak bisa langsung mati kan. Nah, jadi dia caranya gimana? Dia mencari sel-sel yang tidak berguna. Tubuh punya mekanisme yang bisa membuang itu semua. Harus dibuang, kalau nggak nanti numpuk, tiba-tiba ada benjolan. Lama-lama kanker. Pasti. Semua benjolan-benjolan itu isinya apa? Sel-sel yang mati, yang terlalu banyak, yang kita nggak bisa keluarkan. Karena dikeluarkannya harus puasa. Bisa dikeluarkan bisa, tapi puasanya ini nih 17 sampai 18 jam. Nah, setelah 17 jam sampai 18 puasa, sel-sel rusak, yang tua, yang tidak efektif, yang sel-sel kanker, sel-sel tumor, bakteri, virus yang tidak berbahaya, yang sangat berbahaya,
yang tidak bermanfaat dikumpulkan dalam satu area yang disebut autofagosom untuk didaur ulang melalui proses namanya lisosom. Jadi di setiap sel itu ada bagian untuk ngebersihin itu. Tapi ya itu puasa dulu karena dia bisa jalan kalau dipicu oleh stres. Stresnya apa? Gak makan. Karena gak makan dia stres kan. Stres itu bagus, pemicu yang sangat baik. Nah 17-18 jam ini baru mulai ya. Kalau udah 17 jam, asik udah, autofagi udah jalan, langsung makan gorengan. Stop langsung. Gak jadi. Karena 17-18 jam ini baru mulai. Jadi sebisa-bisa kalaupun nanti dibuka ada caranya ya. Dibukanya pelan-pelan. Buka puasanya maksudnya pelan-pelan supaya dia tetap bertahan si autofaginya. Kita lagi bebersih nih. Nah, jenis puasa yang ketiga disebut reset microbiome fasting. Untuk mereka yang sistem pencernaannya rusak atau disbiosis karena terlalu banyak mengkonsumsi obat. Durasi puasanya 24 jam. Nah, jadi di pencernaan kita ada namanya mikrobiom. Mikrobiom ini jumlahnya 10 kali lipat dari sel tubuh kita. Jumlahnya saking banyak bakteri. Bakteri inilah yang menghidupi kita sekaligus yang mematikan kita. Jadi bakterinya dua macam, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, bakteri yang jahat itu yang membunuh kita. Bakteri yang baik itu yang menghidupi kita, yang membuat kita sehat. Nah, kalau kita terus-menerus minum obat, akhirnya disbiosis. Disbiosis itu apa? Mikrobiomnya mati semua. Nah, karena kita mikrobiomnya mati semua, kita gampang sekali sakit, dikit-dikit pilek, dikit-dikit batuk, dikit-dikit radang ini, radang itu. Ini adalah ciri bahwa kita kena disbiosis, yaitu bakteri yang di badan kita jumlahnya tidak cukup. Kenapa misalkan sesudah kita puasa itu buka puasanya harus hati-hati? Reintroduction to the food. Karena apa? Usus kita itu udah istirahat lama, tidak diisi makanan, isinya hanya air. Kemudian si bakteri-bakteri juga meninggal. Bakteri itu mati, karena kita puasa dia mati. Nah, karena dia mati, jadi bakteri banyak yang mati, berarti kita harus refill bakteri. Nge-refill bakterinya bisa 3 macam, bisa lewat makanan, bisa lewat minuman, makanan fermentasi tentu ya. Kedua lewat minuman fermentasi. Ketiga lewat suplemen fermentasi, probiotik. Prolong fasting, lebih dari sehari disebut prolong. 36 jam fasting, fat burning fasting yang menjamin pembakaran lemak dalam tubuh. Lemak yang berasal dari stres itu sulit sekali diturunkan. Karena lemak itu berhubungan dengan hormon. Jadi susah sekali diturunkan. Nah, diturunkannya dengan ini, fat burning fasting 36 jam. Nah, happiness fasting. Dopamin fasting, disebut juga dopamin reset fasting, durasi puasanya 48 jam. Tubuh akan dibebaskan dari pengaruh buruk dari makanan yang kita konsumsi dan itu akan berpengaruh pada kepribadian kita. Kita tuh sering berpikir kalau minum alkohol gitu ya, baru kita terpengaruh kan. Kepribadian kita tuh kita jadi happy, cekakak-cekikik sendiri misalkan, atau terus jadi apalah gitu ya. Ternyata bukan hanya minuman yang membuat kita berubah. Menurut ahli fasting, makanan pun sangat besar pengaruhnya pada kepribadian kita. Jadi kepribadian kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kita misalkan jadi ngambekan, kita jadi pemalas, kita jadi apa. Itu pengaruh dari makanan yang kita makan. Sekarang gimana cara membebaskannya? Puasa kan 48 jam. Di situ autofaginya jalan, detoksnya, pembersihannya jalan. Kemudian seluruh racun-racun keluar. Terus merasakan bahagia. Ini yang berikutnya nih, ke-6 ya. Puasa 3 hari 72 jam. Untuk meriset sistem imun, untuk mereka yang mempunyai penyakit berat, keracunan, salah makan, kanker, sel-sel yang rusak banyak, dan yang mungkin yang ini autoimun. Jadi autoimun itu kayak
satpam di dalam diri kita yang kecapean. Jadi kalau kita sakit autoimun, kita caranya istirahatkan aja, nggak usah makan. Langsung dia istirahat, sesudah istirahat dia lebih sehat. Nah, sistem yang sekarang digadang-gadang di dunia ya, badan kita juga menggunakan sistem yang sama. Sistem ini ada dalam tubuh manusia bersamaan dengan autofagi. Jadi autofagi juga sama, reduce, recycle. Sistem autofagi jenisnya sangat banyak dan berbeda-beda cara membersihkannya. Sel jantung beda, sel otak beda, sel paru beda, sel prostat beda, sel saraf beda. Semua sel punya sistem sendiri. Dia membersihkan dengan caranya sendiri dan itu otomatis. Jadi kita beruntung sekali punya badan yang sangat canggih, tinggal caranya gimana mau melakukannya. Nah, sekarang manfaat. Membersihkan sel-sel protein yang rusak. Jadi sel protein ini rusak sehingga berbahaya sekali, mengakibatkan sel-sel yang sangat berbahaya. Sel protein yang rusak akan dipecah jadi bahan bakar yang masih bisa diambil, yang sudah tidak bisa digunakan menjadi bahan bakar, asam amino namanya ya. Dengan begitu protein dibersihkan dari badan dan badan menjadi sehat kembali. Yang berikutnya, mencegah penuaan dini. Autofagi mampu meregenerasi sel, meregenerasi protein sehingga tubuh kita selalu memiliki protein baru yang segar dan sehat. Dengan begitu tidak cepat tua. Mengurangi patogen. Kita mudah sekali terpapar oleh virus, bakteri, patogen-patogen berbahaya. Sistem autofagi akan memakan patogen-patogen berbahaya tersebut sehingga tidak terjadi serangan-serangan yang membuat kita sakit. Ya, oke. Nah, ini melindungi neuron. Autofagi melindungi mitokondria, penghasil energi dalam sel. Mitokondria adalah powerhouse, ya, sehingga dapat mengurangi sakit yang menyangkut saraf seperti Alzheimer, demensia. Jadi si autofagi ini banyak sekali, puluhan jenisnya. Antara lain mitofagi. Mitofagi itu gunanya memperbaiki mitokondria. Jadi harus dari usaha sendiri, nggak usah bayar, malah irit, nggak makan. Yang kelima, mencegah kanker. Proses autofagi akan memakan sel-sel kanker. Jadi dia akan memakan, dia sendiri yang punya sistem apa yang akan dia makan. Dia mencari dulu mana sel-sel yang rusak, kemudian kita puasa kan, lalu itu dimakan sama dia. Jadi ini proses autofagi bisa dipercepat, nggak bisa. Ada dua cara. Jadi olahraga 2 jam sebelum buka puasa. Terus makanan, makanan dan minuman ya. Olive oil. Minum olive oil, ini sebelum buka nih ya. Kopi, terus apa, lemon, air lemon, oke. Apple cider vinegar, bawang putih, kacang-kacangan. Itu semua akan membuat proses autofagi itu berjalan terus. Dia berjalan terus. Kalau begitu buka, langsung buka sesuatu yang tidak sehat, berhenti. Kalau kita makan sesuatu yang mendorong dia, nggak berhenti, jalan terus.